Oke. Halo teman-teman, selamat siang. Jadi di sini saya bakal bikin video yang membahas tentang pattern, termasuk nanti cara gambar pattern atau gimana. Maksudnya cara pakai bener-bener trading di trading view, cara gambar garisnya itu seperti apa nanti saya bakal jelasin juga di video gitu. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, sebelum saya mengajarkan cara menggambarnya, sepertinya saya lebih baik kalau ngulang sedikit tentang apa itu pattern saham, terus fundamental itu seperti apa. Meskipun sudah dijelasin juga di videonya Andi Sanjaya harusnya ya. Kalau teman-teman sudah lihat, cuman di sini saya bakal ulang sedikit, baru nanti video selanjutnya baru teknis cara gambar patternnya itu seperti apa gitu. Nah, oke. Nah, di sini saya bakal jelasin tentang fundamental ya, pattern saham. Ini ngulang sedikit aja dari videonya Andi. Jadi teman-teman kalau lihat videonya Andi ya, video yang ini yang hari ke-10 itu dia jelasin tentang pattern-pattern gitu lah. Eh, Cuman saya jelasin ulang. Jadi secara garis besar tuh sebenarnya ada dua pola atau dua pattern saham. Dia kan bilang tiga ya. Cuman biar saya lebih simplifikasi aja sebenarnya secara garis besar tuh cuman ada dua pattern saham. Yang pertama adalah pola ya. Kita bilang pola. Yang pertama adalah pola balik arah. Yang kedua adalah pola lanjut arah gitu atau continue. Ya kalau dipikir-pikir kan cuma namanya pola saham cuma ada dua kan. Entah dia misalnya dia naik nih ya, cuma ada dua kemungkinan apakah dia lanjut naik, berarti dia continue pola yang ini yang keduanya atau dia ke bawah berarti dia reversal gitu kan. Cuman ada dua berarti kan secara garis besar gitu. Entah dia continue ini ya continue atau dia reversal balik arah gitu. Kalau misalnya turun juga, kalau misalnya cuma ada dua kemungkinan kan, entah dia terus turun continue berarti atau dia balik arah ke atas berarti dia reversal gitu. Makanya saya di sini cuman kasih dua aja. Kenapa? Biar teman-teman gampang aja gitu. Nah, oke. Terus terkait yang pertama ya, yang balik arah gitu. Ini juga saya ingin simplifikasi lagi. Jadi secara sebenarnya gampangnya tuh cuman perlu ingat dua pattern teman-teman. Yang pertama double, yang ketiga ini head and shoulder ya gitu ya. Maksudnya gimana? Misalnya eh intinya kalau double itu double sahamnya dia kena dua kali. Dia misalnya nih saham naik ya, sahamnya naik. Terus eh, jadi dia coba misalnya di level tertentu dia turun ya. Terus dia coba lagi ke atas di level tertentu dia turun lagi di level yang sama ini ya. Nah, ya udah dia jadi pola eh, double double top gitu kan karena dia ke atas yang top gitu. Nah, berarti kalau gini tandanya dia bakal turun ke bawah. Kenapa? Kan dia udah kayak berusaha dua kali nyoba. Misalnya kalau kebayang sahamnya udah nyoba dua kali nembus, oh nggak tembus. Yang kedua kali nggak tembus lagi. Berarti kemungkinan dia udah nggak kuat nembus gitu loh. Atau misalnya juga di bawah juga sama. Dia udah nyoba dua kali nembus bawah nih, tek naik lagi, tek turun turun lagi terus nggak kuat, nggak begitu turun lagi dia naik lagi gitu. Berarti kemungkinan dia bakal lanjut naik gitu. Begitupun dengan head and shoulder ini bedanya apa? Bedanya ini kalau head and shoulder ya, kalau ke atas maupun ke bawah tuh dia tiga aja gitu kepalanya lah. Ada dua yang lebih kecil, jadi kecil terus dia lebih tinggi ke atas satu, terus baru kecil lagi, baru dia ke bawah gitu. Mirip-mirip sebenarnya sama yang double top itu kan, gitu. Begitupun dengan inverse head and shoulder ya. Inverse itu artinya kebalikan gitu. Jadi eh, sama kayak double bottom. Jadi kalau double bottom cuma dua ya. Kalau the inverse head and shoulder dia tiga aja gitu. Terus tanda kalau eh, itu menandakan apa? Tandanya balik arah. Jadi dia kayak logikanya tadi dia ada tiga kali nih malahan nyoba ya. Tek 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 dia coba tiga kali. Kemungkinan kan dia kayak ibaratnya udah habis tenaga gitu ya. Ya udah dia bakal balik arah gitu. Kan dia udah nyoba. Harusnya kalau misalnya logika di balik pattern ini adalah kalau misalnya kuat harusnya tembus gitu. Tapi ini sudah tiga kali nyoba kan, gagal, jadi dia udah nggak kuat dia balik gitu. Ya, simpel ya sebenarnya kayak gitu. Terus kalau misalnya melanjutkan arah pergerakan ya, continue berarti kan continuation continuation pattern. Eh ini contoh-contoh patternnya, cuman ini mungkin bisa fokus yang saya lingkarin aja. Kenapa? Biar inget aja satu, jadi nanti biasanya bakal keingetan yang lain gitu.
Yang pertama bullish flag. Jadi bullish flag itu flag tuh artinya bendera kan. Flag itu dalam bahasa Inggris artinya bendera. Kalau bull itu dia artinya kalau di saham ya, artinya dia saham naik gitu. Kalau bearish bear sahamnya turun. Flag juga berarti bendera, bendera turun kan. Kalau bullish flag berarti bisa dikatakan bilang bendera naik gitulah. Nah, maksudnya gimana? Jadi eh ini kan patternnya itu jadi dia nyoba ke atas, eh dia terus turun, tapi dia masih tek 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 masih di fase masih masih dalam kehitung naik lah gitu ya. Terus dia nembus ke atas. Nah, di fase ke atas lagi nih disebut oh dia bullish flag nih, harusnya yang ke atasnya lagi nih kenceng gitu. Kan dia sudah kayak dia sudah ngumpulin energi gitu lah. Tek 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 tek. Terus dia ke atas. Terus kalau embarrass ini dia turun, terus dia naik, dia turun lagi, dia naik, dia turun lagi. Sudah ngumpulin energi dia turun ke bawah kayak gitu. Jadi intinya nih kalau continuation pattern dia dari naik naik lanjut naik kan, continue dia. Kalau turun lanjut turun kayak gitu. Si simpel itu. Cuman nanti saya juga akan kasih tools ya. Gimana caranya tahu patternnya. Kalau sudah hafal sih bisa langsung lihat bisa tahu ya. Cuman kalau belum hafal hafal gimana gitu kan nanti ada caranya. Very simple, gampang banget juga nanti caranya gampang. Gitu. Oke, tartar. Ini nah, konsep orang menggunakan pattern itu intinya ya teman-teman ya. Intinya dalam menggunakan pattern para trader-trader itu ya. Intinya dia bakal membeli di fase breakout. Apa itu fase breakout? Jadi ketika eh, saham itu tuh menabrak patternnya. Misalnya tadi contoh misalnya em, yang ini ya bullish flagnya. Ini kan dia kayak misalnya dia naik turun naik turun naik turun. Di pas naik nih dia ada ibaratnya ada pembatas gitu kan yang dia kayak kena tabrak terus itu kena nabrak itu terus itu kan terus baru turun turun. Nah kalau dia naik tek naik kemungkinan kan kayak ibaratnya pembatasan itu sudah nggak ada gitu, makanya dia nanti bakal naik kenceng. Nah konsep para trader-trader itu adalah dia beli pas fase breakout, pas dia ditembus terus dia lanjut beli di sini, jadi harapannya bisa naik kenceng gitu gitu aja. Ya sama kayak ini misalnya kalau di double bottom ya, kan kita kan nggak pakai double top dong. Maksudnya double top kan kita kenapa kita nggak pakai? Karena kalau kita beli malah turun kan justru. Kita pakai yang double bottom kan. Karena dia misalnya dia tek 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 terus oh double bottom nih. Ya udah orang berspekulasi beli di sini. Kenapa? Karena menurut pola dia harusnya ini tekanan belinya tuh lebih gede dibandingkan jualnya kan udah habis gitu kan tadi kayak dia turun udah nyoba 2 kali atau 3 kali di head and shoulder, akhirnya dia naik kayak gitu teman-teman. Tuh, gitu logikanya ya, gitu. Nah, terus cara tahu patternnya intinya gimana ya? Misalnya belum hafal gitu. Nah ini saya ajarin, cuman tadi ingat aja ada berarti 2 pattern utama ya. Dia entah dia reversal, dia balik arah atau dia continue, dia lanjut arah gitu. Nah itu diingetin itu dulu tuh, diingetin biar nanti pas pakai toolsnya ini itu bisa connect gitu. Karena gimana caranya yang saya bilang pattern tools apa yang dipakai. Jadi misalnya kita contoh ya ini saham saya cari tadi saham Archie gitu. Saham Archie ya kan? Saham Archie. Wait, oke, oke, saham Archie. Nah, kita coba cari di Stockbit kan pertama. Awalnya kan kita buka Stockbit di sini kan, Stockbit, terus Archie, itu ya, Archie, misalnya Archie. Nah, cara cara lihat chartnya gimana? Jadi sahamnya diklik teman-teman, diklik di hijaunya diklik, klik terus. Nah, ini kita hapus dulu ya, kita hapus. Kan kayak gini tampilannya. Nanti harusnya tampilannya malah kayak gini nih. Polos, polos banget kayak gini. Nah, gimana caranya kita tahu pattern apa yang ada di sini? Itu kan pertanyaannya gitu ya. Nah, jawabannya adalah tinggal kita screenshot, screenshot, terus kita copy.
Terus kita buka ChatGPT. Sorry. Buka ChatGPT. Nah, terus kita masukin gambarnya. Kita tanya patternnya, pattern yang sebenarnya kayaknya terlalu besar gambarnya. Nah, dia bilang kan eh pola yang muncul saat ini adalah bullish continuation pattern, lebih tepatnya ascending triangle atau bullish flag ya. Bullish flag. Oh, bullish flag gitu kan. Kita lihat lagi nih bullish flag seperti apa. Cari di Google atau misalnya dalam konteks ini, oh ada nih bullish flag kan. Bullish flag. Oh, dia gambarnya kayak gitu kan, kayak gini. Seret, tak 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 gitu. Ya udah, nanti kita kita gambarkan berarti gambarnya tek 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 gitu kan. Nanti nanti kita akan gambar ya kayak gini tek 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 kayak gitu. Cuman konsepnya kan gimana cara kita gambar kan kita harus tahu pattern apa kan sebelum kita gambar. Nah, nanti pattern apa yang kita gambar itu pakai em, AI untuk nentuin baru kita gambar nanti di Stockbit kayak gitu, di TradingView ya. Kayak gitu. Cuman intinya harus tahu jenis-jenis pattern tuh ada beberapa ada apa aja maksudnya at least garis besar lah kayak bottom up terus head and shoulders terus bullish flag itu ya mungkin tiga itu. Terus ya udah tinggal nanti screenshot AI kita masukin ChatGPT sudah kita bisa gambar kayak gitu. Nanti gambarnya di video selanjutnya. Tuh. Oke.